Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, pemerintah telah melempar usulan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 kepada DPR. Usulan BPIH 2025 disepakati Rp93 juta per jemaah. 70% dibayar jemaah, sementara sisanya ditanggung nilai manfaat yang ditetapkan pemerintah. BPIH 2025 masih akan dikaji bersama DPR yang secara maraton akan digelar di masa reses 2 hingga 10 Januari 2025. Beberapa komponen yang membebani biaya ibadah haji 2025 akan dihitung dan dievaluasi ulang agar ongkos biaya haji 2025 bisa lebih murah dari sebelumnya. Komponen apa saja yang akan dikaji, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi besaran ongkos haji tahun ini, kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Abdul Fikri Fakih, dan pengamat haji Ade Marfudin yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Tapi sebelum kita berbincang, kita akan simak dulu paket pengantar berikut ini. DPR kan lagi reses, tapi mereka ikhlas demi bangsa dan negara. Tanggal 30 rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Disitulah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya itu nggak bisa disebut sekarang karena harus ada kesepakatan di panja. Panja Haji DPR akan mengebut pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2025 di masa reses. Pada tanggal 2 hingga 10 Januari 2025, secara maraton akan digodok rincian biaya haji tahun 2025. DPR dan Kementerian Agama akan duduk bersama. Jadi 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.016.905,50 atau 30%. Panja Haji DPR sebelumnya menyoroti penurunan biaya yang bisa dimaksimalkan dari angka yang diusulkan pemerintah, yaitu Rp93 juta. Sejumlah komponen pembentuk biaya haji yang diusulkan pemerintah akan dievaluasi dan diefisiensi dalam rapat panja haji. Sejumlah komponen berbiaya mahal akan dihitung ulang dengan waktu penetapan tanggal 10 Januari 2025 mendatang. Jadi kan yang masyarakat juga harus tahu, beda itu usulan dengan keputusan. Ini kan masih usulan yang perlu dikaji, nanti dibahas di panja. Baru kita berharap insya Allah paling lama tanggal 10 Januari panja sudah ketuk berapa biaya haji yang sesungguhnya. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Ya, untuk membahasnya kita akan mulai berbincang saja dengan Pak Fikri dan Pak Ade. Saya mau ke Pak Fikri terlebih dahulu karena DPR yang menerima usulan dari pemerintah. Mungkin saya persingkat seperti ini terlebih dahulu, Pak Fikri, sebelum saya lempar pertanyaan. Menak usul ke DPR dengan biaya haji 2025 sebesar Rp93,3 juta. Ini didapat dari biaya perjalanan ibadah haji plus nilai manfaat dari pemerintah. Sementara BP 2025 naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%. Ini naik juga dibanding 2024 yang 60% serta nilai manfaat 40%. Nah, masyarakat bingung Pak Fikri menjawab ini. Ongkos haji 2025 usul BPI hanya turun tapi BP-nya malah naik. Bagaimana penjelasannya? Ya, saya tadi mendengarkan sekilas dari Wamenak ya, Romo Syafi'i. Kita baru raker tanggal 30. Sekali lagi ini karena undangan pimpinan DPR. Kalau tidak undangan pimpinan DPR, undangan hanya pimpinan komisi saja kita nggak bisa datang tuh. Karena ini masa reses sampai tanggal 20, jadi tidak bisa
Ya. kita melakukan rapat di DPR. Tapi alhamdulillah tanggal 30 itu kita raker, kemudian setelah itu langsung maraton pembentukan panja, sudah terbentuk ketuanya Pak Abdul Wahid, kemudian anggota setiap fraksi sudah mengusulkan dan selesai sudah didop. Satu diantaranya saya masuk sebagai anggota. Kemudian jadwal juga sudah, dan besok kita akan maraton tanggal 2 langsung sudah ada jadwal bagaimana membahas. Sekali lagi kita memaklumi. Jadi untuk membahas kan harus ada usulan. Pemerintah sudah usulnya memang sudah ada rasionalisasi, tapi rasionalisasi dalam waktu singkat mungkin kan belum detail ya. Sehingga 2024 itu 93.400.000 sekarang menjadi 93.389.000. Ya. Jadi berubahnya 0,01%. Ini kan belum berarti namanya. Kemudian tadinya biaya yang tadi BPIH yang dibayar jamaah yang lalu itu 56 juta. Kemudian sekarang 65 juta. 5,3 juta. Ya. 65,3 juta. Ini kan tambahnya 16,7%. Ini bagaimana? Saya kira masyarakat nggak usah bingung karena ini proses. Namanya, loh, Menteri kok begitu menurunkan total, toh juga 0,01%, sementara yang harus dibayarkan naik 16,7%. Ya. Ini bagaimana gitu? Jadi karena salah satunya adalah karena nilai manfaat dari BPKH semula 37 juta, sekarang hanya 28 juta. Ini sebetulnya untuk menjaga sustainabilitas. Jadi semakin kecil nilai manfaat dari BPKH nanti akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada jamaah haji yang belum berangkat, begitu kira-kira. Jadi tapi sekali lagi nggak usah panik karena kita sudah kemarin sesungguhnya sudah ada usulan-usulan. Satu misalnya, mungkin enggak sekarang ini sebagaimana ada gagasan dari Kementerian Agama sebetulnya, tetapi kemarin belum muncul. Resminya belum muncul, mereka belum berani misalnya. Tapi kita hitung ulang. Misalnya jumlah hari misalnya. Jumlah hari 41 hari, bisa enggak dipotong menjadi 31 hari. Ini kan banyak sekali itu. Nah kemudian komponen yang paling mahal adalah penerbangan. Kita dialog dengan Garuda. Kemudian bisa nggak kita beauty contest dengan yang lain? Garuda ini juga harus sehat juga dong. Kita berbicara membantu supaya BUMN kita sehat dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu membantu jamaah supaya tidak terbebani terlalu besar. Nah, bagaimana caranya? Saya kira tidak untuk merugikan pihak yang satu kemudian merugikan pihak yang lain, tidak. Tapi kita sama-sama berjalan itu. Andai kan harus ada beauty contest, terpaksa ada maskapai pengembangan yang lain untuk menggenapkan supaya biaya menjadi lebih rendah. Kenapa tidak? Nah, kemudian baru kemudian kita berbicara tentang hal-hal yang standar sebetulnya, yaitu tentang catering misalnya. Baik, kemudian, Pak Fikri, mohon izin saya pemondokan. harus potong. Terkait komponen tersebut nanti kita akan bicarakan lebih lengkap komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan biaya haji ini. Tapi saya mau tahu dulu sejauh mana DPR mendukung atau berpandangan berbeda soal usulan penurunan ongkos haji ini yang diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Kita langsung protes betulnya karena yang ditangkap pemerintah ini nanti yang ditangkap pemerintah, yang ditangkap calon jemaah haji kan. Saya tadi juga sholat asar begitu keluar dari masjid langsung bertanya, Pak gimana nih kok langsung kok naik, katanya mau turun. Berarti kesan masyarakat bahwa ini naik begitu. Yeah. Padahal belum dibahas.
Tenang Pak, kita nanti akan berjuang. Nanti mulai tanggal 2 sampai mudah-mudahan nggak sampai tanggal 10, mungkin siang malam kita selesaikan supaya kita kuliti satu-satu. Saya kira amanat Presiden jelas bahwa penyelenggaraan ibadah haji sekarang harus lebih bagus dan harus lebih baik, dan kemudian tanpa mengurangi pelayanan, tetapi biaya harus ditekan sebesar-besarnya karena masyarakat sekarang lagi mengalami ekonomi yang susah, yang berat. Begitu, Baik. Mas. Baik, Pak Fikri, saya tahan dulu. Saya mau ke Pak Ade. Pak Ade, memang masyarakat yang bertanya oleh Pak Fikri terkait besaran 16,7% ini sangat membebani meskipun ada penurunan 0,1 sekian begitu. Masyarakat kan lebih memilih menyoroti yang besarnya ini, kenaikan 16,7% soal BP-nya ini. Bagaimana Anda menyoroti usulan ini, Pak Ade? Ya, yang pertama memang tugas pemerintah adalah menyampaikan usulan anggaran baik berdasarkan historis maupun prediksi yang ke masa depan. Nah, tentunya muncul angka yang diusulkan oleh pemerintah ke Komisi 8 adalah bagian dari upaya untuk sama-sama duduk bareng melihat apakah BPIH tahun 2005 itu adalah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Ini kan kita rasa keadilannya yang masih harus kita pertanyakan. Kalau masalah komponen variabel-variabel, saya kira tadi Pak Fikri akan menjelaskan lebih detail. Tapi keadilannya menjadi penting gitu loh. Nah ini karena kita lihat pelajaran haji tahun yang lalu sebagai pembanding. Bagaimana masyarakat terlukai dengan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang yang saya katakan ya sedikit carut marut lah gitu loh. Nah untuk itu jadi pelajaran besar bagi DPR, bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Maka edukasi publik menjadi penting tentang BPIH ini yang berkeadilan tadi. Berkeadilan, semuanya merasa bahwa ini bukan BPIH yang akal-akalan lagi, tapi faktual sesuai dengan kenyataan. Ini saya kira yang perlu kita kritisi, apakah BPIH tahun ini memenuhi rasa keadilan atau tidak bagi jamaah. 70-30 bagi saya adalah bukan persentase. 60-40 juga sama gitu loh. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana menempatkan jamaah, mereka mengurangi biaya yang namanya subsidi. Kalau boleh bahasa subsidi, karena saya anti subsidi. Haji itu tidak boleh disubsidi. Haji adalah kategorinya adalah jelas, fikirnya jelas, orang yang mampu, tidak perlu disubsidi. Kata subsidi itu adalah bagian dari untuk masyarakat yang kelompok yang membutuhkannya. Haji adalah jelas koridornya, jelas aturannya, orang yang mampu. Kalau belum mampu jangan berangkat, itu loh yang perlu kita perjelas. Untuk itu perhitungannya yang perlu ditekankan oleh DPR lewat Panja. Nah Panja akan mempertanyakan 93 dari mana rasionalisasinya, kan harus jelas. Nah ini baru akan dibedah nanti apakah akan terjadi pengurangan atau tidak. Dan apakah nilai manfaat itu sudah ideal atau tidak? Bagi saya belum ideal. Bukan 70-30, maka perlu diberikan tawaran-tawaran kepada publik. Dari sekian 210.000 hitung jamaah haji kita tahunnya akan datang, kan ada kategorinya. BPKH tahu ada kategori jamaah haji yang memang adalah di bawah, penghasilannya adalah di bawah standar, yang nabungnya juga adalah sedikit-sedikit, tapi juga ada yang reguler itu adalah yang sudah berkecukupan. Ini kan tidak adil gitu loh. Nah ini keadilan yang perlu kita tonjolkan dalam perhitungan BPIH ke depan, Mas. Pak Ade, kalau tadi Pak Ade lebih menekankan kepada asas keadilan kepada masyarakat, kalau boleh lebih terperinci, klasifikasi masyarakat mana yang dirasa perlu mendapat keadilan dari biaya ongkos haji ini, Pak Ade? Begini, orang misalnya yang penghasilannya sudah cukup mampu. Kata-kata mampu itu kan dikaitkan dengan bukan hanya kesehatan, keamanan, tapi juga ada pembiayaan. Ya. Orang yang sudah uangnya melebihi untuk membayar 93 juta, apakah masih harus sama dengan orang yang menabung, harus menjual sawah, menjual kebo, menjual hasil? Ini kan perlu diklasifikasi, dibuat di mapping dulu, atau ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat dari 93 juta ini, siapa yang betul-betul ingin membayar 93 juta tanpa ada nilai manfaat dipakai? Ini harus berani Pak, inovasi.
Inovasi memberikan kepercayaan karena bagi saya nilai manfaat itu adalah masih abu-abu. Masih belum punya ketentuan hukum yang tetap. Nah, ini yang perlu kita kritisi juga. Maka saya katakan sering PIHK khusus itu ratusan juta dibayar. Karena dia sadar bahwa biaya haji itu mahal. Maka dia bayar tanpa ada subsidi sedikit pun. Atau tanpa ada biaya nilai manfaat yang dipakai. Nah, ketika haji kita yang reguler, terus DPR dan pemerintah berdebat dengan BPK berdebat soal nilai manfaat yang akan dibagikan kepada orang yang mau berangkat. Ini masalah besar bagi saya adalah menempatkan jamaah. Di sini keadilan yang perlu kita tekankan kepada jamaah. Saya yakin dan percaya kalau misalnya ini dibuka kepada publik, Bapak Ibu silakan yang istitaahnya memenuhi syarat secara fikihnya, silakan lunasi 93 juta tanpa menggunakan nilai manfaat. Baik. Bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang berangkat tahun ini, yang kecukupan uangnya tidak sampai 93 juta, maka perlu dana nilai manfaat, maka gunakanlah. Kita tidak mau jamaah haji kita berangkat masih menggunakan dana-dana yang masih kategori belum secara hukum final bahwa ini adalah bersih. Karena dana haji harus clean dan clear. Baik. Baru kita bicara masalah mabrur. Itu loh. Baik, Wamenak bilang kemungkinan masih bisa turun dari 93 juta sekian sampai dengan 85 juta. Yang kemudian saya akan bertanya ke Pak Ade, apakah ini optimis bagi Anda dan juga Pak Fikri, jika memang 85 juta ini terrealisasi, lini mana yang masih bisa ditekan? Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Bapak-bapak, pemirsa NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda.